Pengen dapetin cuan dari sosial media kayak orang-orang yang sering flexing ngeliatin pendapatannya hingga 10 juta, 20 juta atau bahkan dapat rumah dari berjualan online, baik sebagai affiliate marketing ataupun sebagai seller ataupun juga sebagai kreatornya. Nah, kira-kira bisa nggak sih Kang? Oh, bisa banget teman-teman ya. Jadi, Akang bakalan sharing semuanya di sini, nggak ada yang ditutup-tutupin dan kita akan bahas semuanya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di penghujung Ramadan, jadi buat teman-teman semua semoga lancar puasanya dan sebentar lagi kita bakal lebaran ya. Apakah tanggal 30 atau tanggal 31? Kita tunggu aja pengumuman dari pemerintah. Nah, buat kalian nih yang baru aja mau berkarir di sosial media, mau make money online, aku bakalan bagi-bagi tips ke teman-teman semua sebelum kalian melangkah kemudian keluarin modal yang jor-joran dan kayak Akang akhirnya zong. Kita bakalan sharing di sini. Nah, yang paling pertama kalau teman-teman itu mau main di affiliate marketing, nah jadi ada affiliate marketing produk fisik dan affiliate marketing produk digital. Sebelum kita bicara keunggulannya, kita akan bicara dulu mengenai kekurangannya. Nah, pengalaman Akang ketika bermain di produk fisik dari tahun 2023 awal ya teman-teman ya sampai 2024 akhir, Akang ngerasain ada hak beban. Bebannya apa sih? Yaitu kita harus punya sampel. Ketika kita bermain produk fisik, itu biasanya kita harus ngikutin trending produk ya, entah itu di TikTok, entah itu di Shopee. Dan seringkali memang ketika kita sudah beli produknya, kemudian sudah bukan diakuisisi ya, mungkin biasanya sudah dipegang oleh salah satu kreator besar, itu kita bakalan sulit dapetin traffic dan seringkali kita kejeblos ya. Kemudian yang keduanya, kalau kita bermain produk digital, kita harus punya value. Value seperti apa sih yang harus kita keluarin ketika misalnya kita mau bermain produk digital ataupun produk fisik? Yang paling pertama teman-teman semua ya, menurut Akang di tahun 2025 ini kita nggak bisa loh bikin konten sembarangan. Kenapa sih nggak bisa bikin konten sembarangan? Jadi setelah Akang ikut beberapa kelas, kemudian menyimpulkan dari semua pengalaman yang ada dan akhirnya kemarin Akang ketemu tuh satu topik yang memang benar-benar bisa bikin kita tuh dapetin penjualan ya teman-teman ya. Nah, ternyata teman-teman semua ya, ketika kita mau bermain kedua produk tersebut, baik kalian affiliate ataupun sebagai content creator, itu kita harus punya namanya topik yang spesifik. Nah, kalau kita membahas soal topik spesifik, contohnya saja, kalau kalian misalnya ingin menjadi seorang spesialis di bidang affiliate marketing produk fisik, contohnya misalnya Shopee, kemudian TikTok ya teman-teman ya, ataupun Tokopedia, itu kalian harus jago yang pertama itu milih produk, yang kedua bikin konten yang eye catching ataupun bisa menggugah rasa penasaran si audience. Yang ketiganya, kalian juga harus bisa memainkan yang namanya advertising. Kenapa sih? Ya di zaman sekarang kita akan bersaing dengan seller-seller yang modalnya besar ya teman-teman ya, terlebih apalagi ketika sekarang TikTok itu sudah punya sesuatu hal yang menurut Akang sih ini bisa jadi sebuah kerugian bagi affiliate ataupun menjadi keuntungan buat affiliate. Nah, ketika kita tidak lagi diminta kode, ketika kita mengizinkan konten kita diiklankan oleh seller, kemudian mereka bisa memainkan komisi enaknya. Kalau kita nggak pilih-pilih produk dan pilih-pilih seller, itu bisa jadi kita hanya mendapatkan komisinya kecil. Itu kalau kita kerugiannya main di produk fisik. Nah, kalau kita main di produk digital, kerugiannya adalah kalau kita sebagai affiliate, itu kita nggak bisa ngelihat isi dari si produk yang kreatornya jual. Kalaupun misalnya kita bisa jual itu semua, kita juga harus tahu nih side effect-nya ke audiens itu seperti apa. Kadang ada aja tuh orang yang minta kita jadi affiliate-nya, tapi mereka nawarin untuk menjadi MLM ya. Mungkin bukan MLM ya, seperti MLM cara kerjanya yaitu mempush kita untuk ngejual kelas-kelas mereka ya. Padahal isinya tuh ya biasa aja ya, nggak ada pembahasan yang spesifik karena tidak dibarengi dengan study case. Nah, itu adalah dua hal yang bisa kalian pertimbangkan sebelum terjun. Yang pertama, produk fisik, kalian harus mikirin sampel dan mikirin analisis produk yang memang harus punya tools. Yang kedua, kalau kalian main produk digital di affiliate terutama ya, kalian juga harus tahu value dari si produk tersebut. Yang paling gampang sih cari tahu dari kreatornya, tapi itu pun tidak menjamin hasilnya tuh memang bagus. Nah, yang berikutnya adalah kalau kalian seneng main dropshipping, ini pun masih oke banget, tapi tentunya ini butuh modal. Nah, kalau kalian misalnya tidak punya modal sama sekali, kemudian juga pengen dapetin uang, kemudian gear yang kalian punya untuk apa namanya berjualan tuh masih terbatas. Nah, saran Akang sih teman-teman bisa mulai bikin yang namanya cerita.
Nah, bikin cerita ini seperti kita bikin novel ya teman-teman ya, entah itu di Vizo, Wattpad, Good Novel dan sebagainya. Yang terpenting kalian punya premis, yang penting kalian punya keresahan. Jadi premis itu adalah ide utama ya teman-teman ya, gagasan kalian yang datangnya dari sebuah keresahan. Nah, setelah Akang berjalan 3 tahun make money online, ternyata semuanya tersimpul teman-teman. Tersimpul seperti apa sih? Sebenarnya kita mau main produk apapun, mau cari uang dimanapun itu bisa menghasilkan selama kita punya skill dan pengetahuan yang cukup mendalam. Jadi kita nggak bisa tuh hanya sekedar bikin konten-konten toh, kemudian juga bikin apa namanya konten asal-asalan karena ingin dapetin penjualan. Untuk saat sekarang kita memang sudah harus memikirkan namanya strategi pemasaran seperti apa, kemudian tujuannya bagaimana. Karena sering banget tuh ya para pemula itu pengennya cepat dapetin uang, apalagi Akang baru aja lihat di sosial media barusan gitu, saya udah kontrak nih di platform anu gitu, kapan saya gajian? Sebenarnya kan semua itu bisa dibaca. Jadi buat teman-teman semua, pastikan ketika mau terjun dimanapun itu tingkat literasinya ditingkatin. Supaya apa? Supaya tidak memusingkan diri sendiri. Contoh misalnya, kita nulis novel di platform A. Nah, di platform A itu dijelaskan keuntungan penulis misalnya gitu, tingkat pembaca sekian ribu setiap bulannya dengan retensi sekian itu bakal dapetin sekian. Lalu kalau misalnya kita masih bertanya, aku udah kontrak min, kapan dapat uangnya? Nah berarti kan nggak dibaca keuntungannya itu, jadi hanya pengen dapetin cuan. Jadi nggak bisa ya teman-teman ya, kalau sekarang kita pengen dapetin uang tanpa bermodalkan mau membaca di pengetahuan yang deep dan skill yang deep, itu rasanya akan bikin kalian lelah aja. Nah, kalau kamu ngerasa pengen berkarir di sana, saran Akang sih pilih-pilih aja dulu, yaitu pilih-pilih kira-kira pengetahuan kalian, skill kalian itu deepnya di mana. Setelah itu baru kalian rencanakan akan berjualan produk apa. Kalau mau jualan produk fisik, berarti kan kalian harus siap dengan yang namanya kocek. Lalu gimana nih Kang kalau dengan gear? Nah, kalau dengan gear teman-teman ya, Akang juga dulu nyicil kok dari mulai microphone wireless yang murah ya dari 100.000, kemudian juga Akang ngampar, lalu dapetin sampel yang berupa softbox ya, kemudian setelah itu dari gaji novel pun akan mulai nabung beli mikrofon lah, beli kamera lah, dan pada akhirnya juga dengan sendirinya kalau kita seriusi itu bakalan dapat juga tuh yang namanya hasil yang maksimal. Yang penting konsistensi is the key. Tapi tidak hanya itu, kalian juga mau scaling kemampuan kalian. Setelah misalnya tahu di Shopee itu tidak menguntungkan atau misalnya ada kendala, kalian cepat selesaikan. Dengan begitu kalian bisa menjadi seorang expert. Nah, kendalanya yang paling utama adalah kita hanya terlalu apa namanya terjebak dengan mindset bahwa dengan ikut affiliate marketing, ikut kelas anu itu bisa cepat kaya. Sebenarnya nggak ada cara seperti itu. Pengalaman Akang pun ketika membangun perusahaan dari tahun 2013 hingga tahun 2022 itu butuh waktu banget. Apalagi zaman dulu kan belum kayak sekarang ya, belum ada TikTok ya. Jadi dulu hanya ngandelin yang namanya Meta Ads dengan Google Ads aja. Itu pun Akang baru merasakan pendapatan di 3 digit pertama tuh setelah 4 tahun berjalan. Nah, kalau sekarang bisa nggak sih Kang dengan cara cepat? Bisa aja. Pilihannya kalian punya modal, kalian hire orang-orang yang profesional. Tapi kalau kalian misalnya punya kemauan yang keras meskipun gear yang terbatas, Akang yakin dalam waktu 6 bulan kalau kalian punya topik yang spesifik itu kalian bakalan dapetin yang namanya engagement, kemudian juga kalian bakalan dapetin audiens yang loyal selama kalian memilih platform yang tepat ya untuk mempromosikannya. Jadi yang terutama adalah kesimpulannya, pastikan kalau kalian mau make money online, cari tahu skill kalian di mana, kemampuan kalian di mana, kemudian siapin produk apa yang bakal dipasarin. Yang ketiga, kalian juga pastikan bersiaplah untuk membangun sebuah strategi konten yang menarik supaya bisa mendatangkan penjualan. Karena tanpa strategi yang baik, biasanya kita bakalan terbentur dengan yang namanya views dan juga traffic. Karena itu kita butuhin ketika kita bermain di sosial media. Nah, menurut kalian kira-kira buat kalian usaha apa nih yang cocok atau pengen dibahas apa? Insya Allah kalian bahas di sini. Dan mungkin kita ketemu lagi setelah Lebaran nanti. Minal izin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syaman wa syamakum. Semoga teman-teman semua diterima Ramadannya di sisi Allah, dan kemudian juga semoga teman-teman semua kembali ke fitrah, dan begitu pun Akang mohon maaf ketika misalnya ada kata-kata yang diucapkan itu menyinggung hati teman-teman. Kita ketemu di habis lebaran nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.